Diwak, pakai wak. Diwak, wak. Oke, sabar. Oke, pakai sutrek. Sendiri wak, produk rewangi wak ya. Go. Bos. Pakai strike ya. Pakai strike. Kejar. Strike kejar. Jumpa lagi di channel Daya Sukma. Kali ini kita akan membahas tentang memancing sidat. Dan saat ini saya sudah bersama teman-teman dari SMK Sidat Mania Kebumen. Ada Mas Dodo dan Mas Denny Hantoro. Ini spesial sekali karena pagi ini di kolam penampungan, di mana kolam ini digunakan untuk memelihara ikan sidat atau pelus atau unagi yang baru saja didapat dari mancing oleh komunitas SMK Kebumen. Sidat-sidat ini didapat dari sungai-sungai yang ada di Kebumen, tidak hanya sungai besar tapi sungai-sungai kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kebumen. Dan semalam teman-teman SMK Kebumen ini baru saja mendapatkan seekor sidat dari jenis totol, karena sidat itu jenisnya macam-macam ya. Ada totol, ada polos, dan nanti kita kupas dan kemudian ditampung di kolam penampungan sementara. 4 kilo 3 on. Berat kurang lebih 4 kilo 3 on. Ini sidatnya sangat gede ya. Nah ini ya. Wah, ini luar biasa ini. Ini lebih gede dari yang kita bikin pepes kemarin. Itu kita bikin pepes karena mati. Beda dengan ini. Kalau ini hidup. Kalau hidup biasanya dipelihara, dijual ya Mas Dodo ya. Dijual. Itu harganya gimana Mas Dodo kalau sidat hidup itu? 200.000 per kilo. 200.000 per kilo. Dikirim itu ke daerah mana saja Mas Dodo? Blitar, Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur. Selain itu? Jogja, Purworejo, Oke. Purwokerto juga. Nah, Magelang sering. Berapa kiloan biasanya Mas yang dikirim itu? Ya 2 kilo 3 kilo lah. Yang ke Blitar berapa kilo? 8 kilo. Untuk umpan sidat, biasanya pemancing-pemancing dari SMK menggunakan apa saja Mas Toro? Macam-macam umpannya. Ada gendon, ada uret, ada yugem itu yuyu gembur. Terus ada juga yang pakai cacing, ada juga yang pakai ikan hidup. Itu yang paling ampuh yang mana? Paling ampuh itu pakai yugem. Ada yuyu. Ini dikasih makan yuyu apa gimana ini Mas? Enggak, itu berarti pernah makan yuyu. Nah, kalau kena pancing biasanya itu terus mutah, apa yang dimakan itu dikeluarin. Mas Dodo, ada waktu tertentu nggak sih kalau untuk sidat ya atau pelus? Waktu tertentu sih tidak ada, cuman kebanyakan malam hari. Tapi kalau pas posisi air keruh ya budak, siang pun bisa makan keruh. Jadi sebenarnya mitos ya kalau sidat hanya keluar Ya, malam gitu ya. Karena banyak juga teman-teman SMK yang dapat siang hari ya. banyak. Itu ada berapa jenis sidat? Sidat totol, ada yang juga ngomong pelus di bahasa daerah. Nah, terus ada juga sidat yang polos. Bahasa daerah itu ada yang bilang sidat kebu, sidat polos, terus warnanya coklat kalau yang polos. Kemasan-kemasan gitu ya. Ada yang coklat muda, ada yang coklat tua. Kalau yang totol warnanya kadang ada yang abu-abu, ada yang hitam, ada yang kuning. Kayak gini ya, ini Nah, agak cuman kekuningan totalnya ya. hitam. Terus ada lagi sidat yang gepeng, namanya lember itu. Ada juga yang bilang itu sidat selendang. Nah, terus kalau yang di muara itu yang panjang banget itu namanya sidat garangan, lebih panjang. Durinya kalau dimakan. Menurut kepercayaan orang, namanya sidat itu atau pelus itu dia hidup di sungai, tapi kemudian untuk beranak mijah itu di laut ya. Apakah memang seperti itu? Enggak sih. Nyatanya itu di sungai-sungai yang jauh dari muara, terutama kadang di bendungan-bendungan kecil, itu banyak anakan sidat. Logikanya L dari muara jauh banget Sampai ke utara sana ya. Iya, kan nggak mungkin kayaknya kayak gitu ya. Tetepan
mijahnya ya di tempat sekitar situ sekitar aja. sana. Soal itu ada yang di Muara, mungkin sidat-sidat yang memang habitatnya di situ ya. Spot-spot sidat di Kebumen ini yang terkenal kan Sungai Lukulo ya. Ya, Sungai Nah, Lukulo. apakah di lain Sungai Lukulo itu jarang ada sidat? Kalau spot sidat selain Lukulo di Kebumen itu banyak, di sungai-sungai irigasi dalam kota juga banyak, juga kalau mancing bisa dapat juga di situ. Ya gitu. Terus di trotoar itu juga banyak ya, di bawah trotoar juga itu. bisa, ya, Dan bisa dapat ya? bisa dapat, cuman ukurannya Nggak bisa gede. ya Rata-rata kecil. rata-rata kecil, nggak sampai sebesar ini. Nah, terus kalau yang besar biasanya dia spotnya di mana ini? Kalau yang besar spotnya biasanya di bawah bendungan yang biasanya itu cor-corannya hancur. Kenapa mereka memilih di situ gitu? Nah itu tempatnya nyaman kalau buat rumah sidat itu nyaman. Biasanya kan di tempat-tempat itu kan ikan-ikan kecil juga pada ikut ngumpet. Nah situ makan di situ juga sidatnya udah gampang umpan, kayak di bronjong-bronjong juga biasanya buat rumah. Gedung batu-batuannya di bawah itu ya buat rumah juga. Nah, cuma itu kalau di situ apa nggak jadi kendala buat pemancing, misalnya terus jadi pedot, senare atau keserangget atau gimana? Ya itu resikonya kayak gitu, resiko mancing sidat kayak gitu. Misalkan pas kemakan, pas mancing ya resikonya dibawa ke rumah ya, ngerong lah cara bahasa sini itu ngerong. Kalau cara bahasa pemancing itu ngancing ya, itu tinggal beja-bejanan beruntung. Betul. Misalkan bisa ketarik ya ketarik, kalau enggak ya paling ya tetepan diputus. Di Kebumen itu banyak pembudidaya sidat ya. Jadi yang saya lihat itu budidayanya itu kecil, lembut gitu. Nah, apakah itu juga mereka mendapatkannya itu dipancing, diseser atau gimana? Kan ada orang yang biasa nangkep anakan sidat yang namanya glass L itu pakai wuhnya itu kayak peralon itu loh, bikinan sendiri. Itu biasanya masang-masang wuh itu di sungai-sungai, itu di Muara itu banyak. Nah Iya. itu, nah kalau sama komunitas pemancing, nah itu bertolak belakang. Alasannya gimana, Mas? Ya alasannya yaitu kalau ditangkap anakannya kan nanti malah cepat punah. Kali kena kan itu banyak banget, glass L kan kecil-kecil. Iya. Yang membedakan antara pemancing sidat dan pembudidaya sidat, kalau pemancing sidat itu dia menggunakan pancing, dan yang diambil itu yang gede-gede ya Mas Toro ya. Iya, Yang gede-gede, sedangkan kalau dia dapat kecil itu dilepas Iya, lagi ya, iya, dirilis dilepas ya. lagi, iya. Dirilis lagi. Sementara kalau yang bukan pemancing, kegiatannya mencari glass L. Glass L adalah sebutan dari anakan sidat yang sangat kecil. Nah, itu nanti disetorkan ke pengepul ya, atau ke pembudidaya sidat itu untuk dibesarkan. Pembudidaya pembesaran sidat itu kadang juga beli sidat gede di pemancing. Untuk apa biasanya? Ya biasanya ya buat ini loh, gedenya kayak gini. Gedenya kayak buat sampel sebenarnya ya. Juga kadang juga itu ada pesanan ya. Tapi kalau budidaya dari glass L sampai gede segini tadi 4 kilo lebih itu lama ya sebenarnya. Lama. Tapi yang jelas lebih dari 2 tahun lah ya. Masalah komunitas, khususnya komunitas sidat itu banyak. Di Kebumen ada, terus yang banyak itu luar kota, Jogja, terus Purwokerto, Magelang juga ada, Gunung Kidul juga ada. Itu tadi teman-teman sekelumit tentang sidat yang bisa kita dapatkan informasinya dari para pemancing sidat yang tergabung di komunitas SMK Kebumen, Sidat Mania Kebumen. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dengan daya sukma manusia, segala sesuatu akan lebih berharga, bermanfaat, dan bernilai tinggi. Berapa lama ngentasaken itu? 10 menit. Dari dimakan terus sampai ditarik ke darat ya. Itu spotnya di
bronjong-bronjong apa di mana? Biasa sih Om. Biasa ya. Biasa. Pada-pada. Umpannya Yuyu geburi. Di spot Bendungan Jemur, Sungai Nogulo. Berangkat jam 8, pulang jam setengah 11. termasuk cepet ya, Oh cepet iya. Kamu master. Master. Geramok-geramok. Iya kan ukur 6. Kita geramok-geramok kayak gini. Malah di PJT. Sama teman-teman SMK Kebumen, Sidat Mania Kebumen.